persepsi masyarakat awam itu ya agribisnis itu ya nggak glowing seperti ini. Greenhouse ini kami akan membudidayakan hidroponik dengan konsep zero pesticide. Nah, selain itu, jadi ini bukan greenhouse yang standar, tapi kita akan menggunakan energi baru terbarukan. Ibu Dwiana Anela Kurniasari, SPMSI. Halo, salam sehat Bapak. Alhamdulillah, sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat juga. Lulusan Universitas Brawijaya, baik S1 maupun S2. Ya, benar sekali. Sebelum kita berbincang, gimana kalau saya sebut atau kalau saya panggil Mbak Anela saja? Boleh sekali Bapak. Kalau lengkap kayak formal banget. Terlalu panjang. Memang ibu dosen ya. Tapi Alhamdulillah. Dalam diskusi ini saya panggil Mbak Anela ya. Baik. Mbak Anela sebagai peneliti, penulis beberapa artikel, pemakalah di beberapa konferensi, dan pemerhati agroindustri, terutama hidroponik ya, yang membina beberapa wilayah dan sekaligus mengajar di Universitas Wijaya Putra. Betul? Ya, betul sekali Bapak. Banyak sekali kegiatannya. Ya, begitu Kak. Di awal memang cita-cita saya sebagai dosen. Kalau bagi saya ketika kita melakukan sesuatu dengan passion kita, maka pekerjaan lain akan terasa mudah. Walaupun ketika itu terjadi kesulitan, itu pun juga kita tidak terlalu merasa kecewa kok ternyata pekerjaannya seperti ini, tidak. Passionnya dulu berarti ya? Iya, passionnya dulu. Jadi pesan ya untuk adik-adik mahasiswa, istilahnya love friends ya, sapaan untuk bincang seru kali ini. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, ketika kalian nanti memiliki kesempatan untuk bekerja dengan passion kalian, saya rasa kalian sangat beruntung. Jadi coba cari passionnya apa, nanti setelah lulus mau jadi apa, ingin bekerja kah atau ingin bekerja di bidang swasta, entrepreneur, cari passionnya, seperti itu. Itu sebetulnya closing statement nanti yang harusnya saya minta, tapi nggak apa-apa. Ternyata saya duluan di ya prolog Bapak saja ya. dulu ya, dibalik ya. Mbak Anela, saya dengar juga sekarang ini sebagai PIC program MBKM Universitas Wijaya Putra. Iya, benar sekali Bapak. Bagaimana sih bagi waktunya itu? Kalau untuk membagi waktu ini, sebenarnya kalau saya bilang mudah itu pasti bohong ya Pak. Balik lagi ini saya juga masih proses belajar untuk memanajemen waktu, sehingga banyak hal yang harus saya kerjakan. Semoga tidak ada yang istilahnya keteteran atau terlantar seperti itu. Ini saya juga masih proses belajar. Oke, program studi yang di mana Mbak Anela tercatat itu program studi agribisnis, dan sekarang lebih banyak mengembangkan hidroponik dan segala macam. Persepsi masyarakat awam itu ya agribisnis itu ya nggak glowing seperti ini. Pertanyaannya nggak usah dijawab ya. Pakai merek apa sih? Bisa kontak saya ya Love Friends. Nanti bisa saya arahkan untuk seperti ini. Walaupun anak pertanian harus tetap cantik Bapak. Skin guard-nya itu apa sih? Nih ya, anak pertanian bisa tetap cantik seperti saya. Oke Mbak, itu hanya prolog saja. Mudah-mudahan ini membawa inspirasi bagi adik-adik ya, bahwa persepsi agri-industri, agribisnis petani itu bukan hanya nggak bisa glowing, bisa kan. Baik, orientasi yang saya dengar, saya amati baik dari rekan-rekan maupun sosial media, agribisnis di Universitas Wijaya Putra itu konsentrasi pada agri-industri, khususnya hidroponik, urban farming dan segala macam. Apakah spirit ini sampai secara makro itu sampai di mana sih? Apakah sampai sesuai dengan Renstra RPJMN pemerintah atau mungkin lebih luas lagi? Baik, terima kasih. Jadi untuk saat ini saya berada di bawah naungan Universitas Wijaya Putra. Nah, untuk saat ini Universitas Wijaya Putra untuk kiblat penelitian pengabdian masyarakatnya itu ke arah SDGs Bapak, Sustainable Goal Development. Nah, SDGs ini merupakan salah satu gagasan yang diusung oleh United Nations atau PBB. Nah, sehingga saat ini UWP bukan hanya
berpikir di tingkat lokal atau nasional saja, tapi kita sudah mulai mengarah ke tingkat global dengan mengikuti program-program yang sudah disusun oleh United Nations seperti itu. Iya, saya membaca itu ada 17 goals yang dibangun oleh United Nations dengan Sustainable Goals Development-nya. Nah, khusus untuk agroindustri itu ada beberapa goals atau hanya satu goals yang menjadi prioritas ya, kalau nggak salah di goals kan kedua ya. Nah, no hungry ya. Itu mungkin menjadi spirit dari pengembangan agroindustri di agribisnis Universitas Jayapura gitu. Ya, benar sekali Bapak. Jadi pada saat pimpinan universitas kami menyampaikan bahwa UWP ini kita coba mengarah ke SDGs, kemudian kami mulai membedah kira-kira di mana Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra ini dapat mensupport SDGs. Salah satunya adalah tujuan kedua, yaitu Zero Hunger. Nah, di sana dijelaskan lagi bahwa salah satu tujuan dari Zero Hunger ini adalah ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan yang kami lihat di sini, ketahanan pangan di tingkat keluarga. Jadi bolehlah kita membayangkan ketahanan nasional, tapi dengan skala kita, kemampuan kita bisa mensupport ketahanan di tingkat keluarga seperti itu. Jadi itulah dari lingkup yang paling kecil ya. Benar sekali Bapak. Salah satu pensupport ketahanan pangan di tingkat keluarga itu adalah ibu rumah tangga. Sehingga sasaran kita di sana seperti itu. Nah, ada sekali apalagi di perkotaan ya. Saya juga melihat mengamati dari sosial medianya agribisnis Universitas Jayapura itu ada program-program hidroponik dengan zero pesticide. Itu maksudnya apa itu? Baik, jadi saat ini kami sedang mengembangkan greenhouse yang berisi hidroponik. Kemudian kami juga mengusung konsep zero pesticide. Jadi diharapkan di sini tidak hanya mampu menghasilkan pangan saja. Pangan tuh banyak sekali Bapak. Kita bisa membeli sayuran, buah, itu pangan yang sehat. Tapi kita tidak tahu apakah itu aman dikonsumsi atau tidak. Nah, sehingga kami mengusung konsep zero pesticide. Karena kita sendiri tahu saat ini penyakit yang ada di sekitar kita itu kan berbagai macam. Penyakit milenial itu ya. Penyakit yang terbaru, penyakit milenial ini banyak sekali. Bukan yang terbaru kan, tapi penyakit terbaru ini. Oh iya. Jadi ada korelasinya hidroponik, zero pesticide dan karena domisilinya di kota ya, apakah berorientasi hanya untuk urban farming saja? Jadi kalau untuk saat ini konsentrasi kami karena lokasi kami ada di kota Surabaya. Kemudian ketika kita amati lahan di Surabaya kan memang boleh saya bilang lahan pertaniannya sangat terbatas ya Bapak. Saya hanya menemukan di beberapa daerah saja. Nah, urban farming ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat perkotaan, khususnya untuk budidaya hidroponik, supaya mereka dapat menghasilkan tanaman pangan yang dapat dikonsumsi sendiri. Bahkan ada yang sampai dijual seperti itu. Jadi produk-produk yang dikembangkan oleh Mbak Ananda di kampus juga dijual? Ya, jadi kami memang membagi proyek hidroponik kita ini menjadi dua Bapak. Yang pertama memang fokus kami ke masyarakat sesuai dengan spirit dari Universitas Wijaya Putra, Growth with Society. Jadi kami juga mendampingi, memberdayakan masyarakat. Selain itu kami juga menjualnya. Nah, proses menjual ini juga merupakan salah satu pembelajaran untuk adik-adik mahasiswa kami supaya kedepannya nanti mereka siap ketika lulus menjadi entrepreneur seperti itu. Jadi pengembangan itu bukan pengembangan dosen ya, bukan untuk dosen atau dikembangkan oleh dosen, juga melibatkan mahasiswa. Ya, benar sekali. Ada nggak ini terinspirasi dari spirit yang dikembangkan di MBKM yang punya spirit tentang student center learning, student based project dan segala macam itu? Apakah memang ke arah sana? Ya, benar sekali Bapak. Jadi pada tahun 2019 atau 2020 ya, saya lupa tepatnya kapan, Bapak Menteri ini memberikan atau meluncurkan proyek Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, spirit ini juga membuat kami di program studi agribisnis Fakultas Pertanian UWP ini untuk mendorong mahasiswa kami ikut kegiatan yang ada di lapang, contohnya hidroponik ini. Nah, harapan kami adalah mereka ini tidak hanya belajar di kelas saja atau istilahnya terkungkung di dalam ruang kelas saja, tetapi mereka juga ikut
membantu mulai menanam, merawat, memanen, sampai bahkan memasarkan. Jadi untuk saat ini saya sudah tidak melakukan perawatan Bapak, jadi semuanya full mahasiswa kami. Itulah goal. Tapi kalau selama ini hanya saya saja kan tidak, goalnya kan tidak ke sana. Karena memang arah kita mahasiswa ini mampu. Saja, misalnya. Ya, hanya dosen saja itu rugi buat kita karena goals kita adalah capaian bagi mahasiswa. Seperti itu. Jadi melibatkan seluruh mahasiswa agribisnis ya? Ya, benar sekali Bapak. Oke, yang terakhir saya juga mendengar ini satu proyek prestisius kalau menurut saya ya, yakni integrated agriculture, hidroponik ya. Itu apa sih maksudnya Pak? Oke, jadi saat ini Bapak kami sedang mengerjakan proyek, jadi proyeknya ini namanya integrated urban farming. Jadi ini suatu kita akan membentuk suatu greenhouse, bukan greenhouse sembarang greenhouse, bukan greenhouse yang standar Bapak. Jadi di sana greenhouse yang akan kami bangun ini kita menggunakan tenaga surya atau solar cell dan tenaga turbin untuk memenuhi kebutuhan listrik kita. Nah, di sini juga kita mensupport SDGs. SDGs wait. Oh ya. Kayaknya dalam sekali ini. Kita bisa break dulu. Oh iya. Untuk boleh. lebih dalam lagi ini perlu energi khusus seperti ini. Baik. Baik, Mbak Anela, kita lanjutkan. Saya melanjutkan pertanyaan tadi. Saya mendengar ada informasi bahwa sekarang ini dikembangkan integrated agriculture ya. Ya. Itu apa yang dikembangkan itu, Mbak? Baik, saat ini kami sedang menjalankan proyek Bapak, namanya integrated urban farming. Urban farming berarti ya. Jadi konsep ini kita akan membuat greenhouse berada di lantai 3 salah satu gedung di Universitas Wijaya Putra. Kemudian di greenhouse ini kami akan membudidayakan hidroponik dengan konsep zero pesticide. Nah, selain itu, jadi ini bukan greenhouse yang standar, tapi kita akan menggunakan energi baru terbarukan. Jadi untuk memasok listrik di dalam greenhouse. Jadi energi yang digunakan bukan dari listrik PLN? Bukan, kami akan menggunakan energi baru terbarukan. Kami akan menggunakan solar cell dan menggunakan turbin angin untuk menghasilkan energi listrik. Nah, ini merupakan kolaborasi yang epik antara Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik di Universitas Wijaya Putra, seperti itu. Proyeknya mulai kapan dan kira-kira sudah running kapan itu? Tahun ini kami sudah mulai running Bapak, kita sudah sering melakukan diskusi dengan rekan-rekan dosen di Fakultas Teknik. Semoga sebelum akhir tahun ini proyeknya sudah selesai. Dan bisa bermanfaat untuk mahasiswa dan masyarakat berikutnya. Benar sekali, jadi kami tidak bisa menjanjikan kapan kami bisa mendiseminasikan ke masyarakat, tapi saat ini kami sedang berproses dan berusaha semaksimal mungkin. Ketika proyek ini nanti berhasil, akan kami kembangkan untuk masyarakat yang ada di sekitar UWP juga Bapak. Karena tadi terminologi adalah urban farming, jadi memang diorientasi untuk pengembangan urban farming di perkotaan gitu. Yes, benar sekali. Oke, untuk tanaman sayur-sayuran dan segala macam. Saya menarik begini, energi yang digunakan itu untuk apa saja sih? Yang diperlukan untuk katakanlah greenhouse dan segala macam. Energi yang diperoleh dari matahari dan turbin angin itu untuk digunakan untuk apanya? Nah, jadi di dalam sistem budidaya hidroponik kita membutuhkan listrik. Yang pertama digunakan untuk pompa airnya. Jadi pompa air ini mengalirkan aliran listrik. Kemudian kita setiap hari harus mengecek kadar nutrisi. Kemudian kita harus mengecek pH airnya. Kemudian kita membutuhkan exhaust. Jadi ini digunakan untuk sirkulasi udara. Suhu udara di dalam. Suhu udara di dalam. Di dalam itu ya. Greenhouse dan lampu. Pastinya. Kalau dilihat dari pH dan segala macam, kayaknya ada sentuhan-sentuhan lain itu. Ya. Apakah ada IoT di situ? Benar sekali. Nah, inilah yang membedakan proyek yang sedang kita kerjakan dengan yang lainnya. Jadi kita rencana akan membuat greenhouse ini berkonsep IoT, Bapak. Internet of Things. Jadi mungkin sudah banyak yang membuat konsep seperti ini, tapi untuk mengendalikannya dengan menggunakan internet, itu sepertinya UWP merupakan salah satu yang memberikan terobosan terbaru. Seperti itu. Jadi kolaborasi antara agribisnis
teknik atau itu mesin, informatika maupun teknik industri misalnya begitu, berkolaborasi dalam satu proyek. Iya, benar sekali Bapak. Yang saya rasakan memang sudah saatnya kita melakukan kolaborasi, karena sudah tidak bisa ketika kita hanya egosentris dengan ilmu pengetahuan kita. Kita sudah harus cross knowledge. Jadi ini merupakan salah satu langkah yang sangat bagus, yaitu kolaborasi. Oke. Di situ ada beberapa proyek itu, proyek secara makro itu ya, tapi di situ ada beberapa hal yang dikembangkan, diemban ya. Yang pertama adalah proses pembelajaran juga ada di situ, proses penelitian juga ada di situ, dan orientasinya nanti juga untuk pengabdian pada masyarakat gitu. Ya, benar sekali Bapak. Jadi kalau begitu sangat menarik. Kalau dalam riset bukan hanya berupa publikasi harapannya. Yang salah satu yang penting menurut saya adalah pengembangan atau penemuan dari invention yang ditemukan dalam beberapa proyek tersebut. Kira-kira begitu? Iya, benar sekali Bapak. Harapan kami dengan adanya proyek ini itu akan menghasilkan hak kekayaan intelektual atau bahkan paten. Seperti itu harapan kami ke depannya. Jadi dari proyek itu ada beberapa yang diharapkan adanya paten. Iya, benar sekali. Nah, ini Mbak Anela, kami karena kita di Wijaya Putra Law Talk ya. Jadi ada korelasinya. Kebetulan saya di Fakultas Hukum kan. Apakah dimungkinkan invention itu dipatenkan? Yang pertama begitu. Yang kedua, kita bisa berkolaborasi sepertinya. Saya senang sekali ketika mendengar kata kolaborasi, Bapak. Akan sangat simbiosis mutualisme antara kami dari Fakultas Pertanian, Teknik, kemudian berkolaborasi juga dengan Fakultas Hukum. Artinya begini, dari proyek-proyek itu ada kemungkinan penyusunan program penyusunan hak kekayaan intelektual atas invention itu kan bisa bekerja sama dengan Fakultas Hukum. Karena salah satu kajian dari Fakultas Hukum atau mungkin bukan kajian ya, knowledge dan experience-nya adalah dalam penyusunan hak kekayaan intelektual. Mungkin salah satunya adalah paten. Wah, saya sangat senang sekali bisa berkolaborasi, Pak, untuk membuat paten dengan Fakultas Hukum. Sepertinya diskusi kita harus ada sesi yang kedua. Siap. Dengan melibatkan teman-teman yang tadi terlibat dalam proyek integrated urban farming itu dengan Fakultas Teknik. Benar sekali. Kalau kita ketemu bertiga, insya Allah akan menjadi komprehensif. Benar sekali. Saatnya kita berkolaborasi ya Bapak ya. Oke, Mbak, untuk closing statement ya. Tadi urban farming berarti orientasinya pada masyarakat. Ya, benar sekali Bapak. Kira-kira rencana apa yang dikembangkan setelah proyek ini sudah menghasilkan, dibuat apa, untuk apa kepentingan masyarakatnya itu? Oke, baik. Jadi sesuai spirit dari Universitas Wijaya Putra Growth with Society, hilirisasi dari proyek-proyek kami adalah masyarakat. Jadi kami melakukan penelitian, kami melakukan pengamatan selama ini, endingnya adalah untuk masyarakat, Bapak. Jadi kami tidak mau berkembang sendiri ketika masyarakat-masyarakat yang lain sebenarnya sangat membutuhkan. Nah, ini di sini insya Allah kami akan hadir di masyarakat untuk membantu, untuk mendampingi dan untuk memberdayakan mereka supaya mereka juga mampu meningkatkan ketahanan pangan. Walaupun di tingkat keluarga itu sudah sangat bagus gitu. Jadi intinya lembaga pendidikan sebagai lembaga yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat sudah nggak zamannya lagi menjadi menara gading ya. Harus bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya ya. Ya, benar dan sekali, hasil riset-risetnya itu memperoleh invention yang bisa didaftarkan menjadi hak kekayaan intelektual. Benar sekali. Ya, saya pikir itu, Mbak Anela, terima kasih atas waktunya. Sudah cukup banyak Bapak yang bisa dieksplor dari seseorang Dwiana Anela Kusuma Sari. Mudah-mudahan kita bisa diskusi untuk topik-topik yang lain atau bahkan mungkin menurut saya ada topik lanjutan dari sini dengan melibatkan teman-teman dari Fakultas Teknik khususnya yang berkaitan dengan proyek integrated urban farming. Itu sangat menarik dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih Mbak Anela. Terima kasih Mudah-mudahan proyek-proyeknya berjalan dengan lancar. Amin, amin. Dan yang penting
bermanfaat untuk mahasiswa dan masyarakat. Siap. Terima kasih. Pans lagi dong. Ya, Thank terima you. kasih Bapak atas Yo. kesempatannya. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Law Friends. Thanks, Law Friends.